Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Tutuhati Estiana Nur dari kelompok 4, kelas 1B PGSD. Pada video kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang kompetensi pendidikan IPS. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang kedua akan dijelaskan oleh Galih Waluya Restu Aji. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Rika Siti Parika, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Reni Nur Sapitri. Materi yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu. Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi mengungkapkan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan IPS meliputi kemampuan pengembangan aspek intelektualisme serta pengembangan keterampilan sosial yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran IPS tidak dapat lepas dari belajar untuk menguasai proses ilmiah dalam aspek ilmu sosial, untuk merumuskan konsep ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah secara interdisipliner. Kompetensi pendidikan IPS dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kompetensi PIPS SD dalam undang-undang. Yang kedua, kompetensi PIPS SD dalam peraturan menteri. Dan yang ketiga adalah kompetensi PIPS SD dalam kurikulum. Poin yang pertama akan dijelaskan oleh Galih. Kepada Galih, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Waluya Restu Aji selaku pemateri, dan terima kasih kepada Kania yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Oke, materi yang akan saya sampaikan yaitu kompetensi pendidikan IPS SD menurut undang-undang. Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPS yang merupakan ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Terima kasih kepada Galih yang sudah menjelaskan materi. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Rika. Kepada Dede Rika, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada Kania yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kompetensi PIPS SD dalam peraturan Mendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang pertama, aspek pengembangan intelektual. Dalam kurikulum 2006 meliputi pengembangan kemampuan untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, aspek pengembangan keterampilan sosial. Meliputi kemampuan untuk memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Terima kasih kepada Dede yang telah menyampaikan materi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reni. Kepada Reni, waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Terima kasih kepada Kania yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kompetensi PIPS SD dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif, melainkan secara objektif. Untuk mencapai kompetensi dalam kurikulum 2013, peserta didik harus aktif melalui 5M, yaitu yang pertama, mengamati. Peserta didik harus dahulu mengamati gejala atau kondisi di sekitarnya. Yang kedua, menanyakan. Peserta didik harus aktif menanyakan hal-hal yang diamatinya. Yang ketiga, mencoba. Peserta didik harus mencoba agar lebih paham. Yang selanjutnya, mengasosiasikan. Peserta didik harus bisa mengasosiasikan. Yang terakhir, menyimpulkan. Peserta didik harus bisa menyimpulkan atas apa yang sudah disampaikan. Pada kurikulum 2013, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirancang lebih lanjut dalam kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.